Rendo sombong banget. Sebel banget deh. Bang Rendo kok belain si Joy sih, kan anak baru. Harusnya belain aku dong. Nggak gitu Kak, saya teman sama si Jo sebenarnya Kak Ratu yang salah Kak, saya nggak bilang si Jo. Nggak mau tahu. Pokoknya Bang Rendo harus belain aku, harus ada di pihak aku. Bukan belain anak baru si Joy. Gimana sih Bang Rendo nih? Wah, ada apa ini? Kok pagi-pagi udah ribut semua sih? Ini Kak, Bang Rendo malah belain anak baru si Joy. Kan kita udah temenan lama, harusnya Bang Rendo belain aku dong. Kak, jangan galak-galak, Bang Rendonya takut tuh jadinya. Emang kenapa sih Kak? Sebenarnya Kak Rotua itu merasa Bang Rendo itu gak setia kawan gitu. Iya Kak, masa sih dibelain anak baru Kak? Terus Bang Rendo kenapa ngebelain Joy Bang? Saya nggak belain Jo Kak, tapi saya juga nggak musuhin Kak Rotua gitu Kak, seperti itu alasannya Kak. Terus Bang Rendo ngebelain Joy itu karena apa? Saya belain Jo karena saya teman dekat dan saya nggak musuhin Kak Rotua juga Kak, seperti itu Kak alasannya. Oh begitu, ya Kak Kayaknya Rotua. aku... Gini Kak, sebenarnya kalau kita berbuat benar, kita nggak usah takut kok, walaupun orang lain nggak bela kita. Kayak gitu adik-adik. Jadi kalau kita merasa benar dan kita tutup benar, kenapa? Karena Tuhan pasti bela kita. Tapi tadi aku dibilang salah Kak, apa aku salah ya? Oh, kalau begitu ceritanya lain Kak. Kalau begitu Kak, nggak apa-apa juga kok minta maaf. Aku yakin Bang Rendo bukan bermaksud musuhin Kak Rotua. Seperti itu, bener kan adik-adik? Jadi harus gimana dong Kak? Wah gini aja, adik-adik, kalau adik-adik yang bilang setuju Kak Roto minta maaf, ketik ya di bawah ya, di kolom chat ini ketik, ayo Kak Roto minta maaf, banyak isinya ya. Nah, jadi gitu Kak, sebaiknya kalau aku sih setujunya Kak Roto minta maaf. Berarti aku harus minta maaf sama Joy. Aku harus minta maaf sama Bang Rendo juga dong. Kak, kita kan abis ini mau pimpin adik-adik kita ibadah. Oh iya ya. Masa Kak Roto berantem? Masa berantem ya, udah mukanya cemberut lagi. Ya udah deh, yang deket dulu deh. Aku minta maaf ya Bang Rendo ya. Pak, sama-sama Kak. Minta maaf Bang Rendo. Gitu dong, kan enak rasanya. Iya sih Kak. Iya kan? Iya, Kak. Bang, nanti kalau pas abang pulang, abang ke rumahnya Joy ya, bilang salam dari Kak Rotua. Gitu, nanti Kak Rotua akan telepon Joy untuk minta maaf ya Bang. Saya akan sampaikan sama Jun juga Kak, biar jadi kita teman semua Kak, nggak musuhan. Oke, Siap. makasih ya Bang. Makasih. Hati-hati di jalan ya Bang. Iya, Kak, Bang sama-sama, Rendo, Kak. Iya. terima Yo, kasih. Tuhan berkati Terima kasih, Kak. Bang. Iya. Wah, Aduh puji Kak, Tuhan. tadi mukaku jelek banget ya Kak, cemberut. Tadi aku lihat, tahu nggak Kak? Aku jangan ngomong-ngomong ya Kak Iya, sama iya. Bang Rendo. Gimana? Bang Rendo mukanya takut Kak. Serem ya ngeliat mukaku ya. Ya habis Kak Rotua galak sekali. Marah-marah seperti itu Kak. Ya udah deh Kak, kita jadi lupa nih Kak nyapa adik-adik saking seru berantemnya ya. Ya udah, kita mau sapa adik-adik ya di pagi hari yang indah ini. Shalom adik-adik. Halo semua. Selamat pagi. Wah. Luar biasa ya, kabarnya pasti luar biasa semuanya adik-adik yang di rumah dan kakak yang di sini. Ada Kak Ica dan ada Kak Rotua. Kakak minta maaf ya, tadi kakak mukanya cemberut, berantem lagi ternyata habis berantem Kak. Nggak apa-apa sih Kak. Jadi adik-adik juga aku yakin di rumah banyak yang ngalamin kayak gitu. Jangan-jangan, ayo tadi malam yang masih berantem siapa nih? Nah, karena Tuhan bilang kan, kalau matahari mau terbenam, kita harus selesai hatinya Kak. Harus langsung mengampuni ya Kak ya. Betul. Minta maaf. Ya Ya, udah Kak. adik-adik, kalau ada yang di dekatnya mungkin berantem sama kakak atau adik, papa mama, ya udah salaman aja minta maaf ya Kak ya. Bener sekali Kak. Nah kalau yang nggak ada di rumah Kak gimana dong? Oh nggak apa-apa Kak, kan sekarang kita ada sosmed Kak. Oh iya ya. Kita bisa WA, bisa telepon, ya kan? Betul sekali Kak. Yuk adik-adik ya, sambil nanti adik salam-salaman sama kakak atau adik atau papa mama, kita mau siapkan hati kita mau Semangat. memuji Tuhan. Yuk bangkit Yeay. berdiri ya. Ayo semuanya siap-siap. Nih kakak udah merasa bahagia loh Kak Ica, udah lega hatinya, udah mau mengampuni. Yuk. Aku juga seneng Kak, melihat Kakak senyum lagi. Iya, kita angkat pujian adik-adik. Hari ini kurasa bahagia. Ayo tepuk tangan sama-sama kita ya Kak. Yuk.
Kak, nggak ada yang dapat memisahkan loh katanya ya. Betul. Kak, tadi aku kepikiran Iya. Kak, kan katanya gini, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Betul Kak. Berarti bukan hanya teman-teman, bukan hanya keluarga kita aja Kak. Oh iya betul, bukan hanya yang di rumah ya Kak ya. Betul. Bersama teman-teman kita. Jadi aku kepikir Kak, gimana kalau ada teman kita yang nggak bisa ibadah karena nggak tahu ada acara ibadah online. Gimana ya Kak jadinya? Kita Kita undang aja ya. Jadi adik-adik di rumah punya saudara, punya teman gitu ya. Kalau mereka yang mungkin setiap hari Minggu nggak ada ibadahnya, adik-adik bisa share linknya ini Kak. Betul. Link YouTube-nya ya Kak ya. Betul. Untuk di-sharing, untuk Ayo, teman-temannya ketik bisa siapa ibadah. yang mau nge-share ke teman-temannya, ketik Ayo, aku mau ya. mau. Ayo kita chat ya. Nanti adik-adik ketik di situ. Wah, seru banget loh Kak. Iya ya. Ternyata kalau kumpul dengan saudara seiman itu semangat. Makanya tadi kalau kita kumpulnya karena berantem gak enak ya Kak. Aduh, gak enak banget Kak. Udah suasananya mencekam. Mukanya cemberut. Wah, lama-lama jadi makin tua deh. Betul, nggak mau tua deh. Gak mau ah. Nah, kita sekarang bersukacita nih Kak. Yes. Coba bayangin ya, adik-adik udah pernah ke sungai belum? Aku pernah Kak. Ciliwung ya? Iya Kak. Gede banget ya Kak ya, lebar ya? Betul. Bisa berenang, bisa nyelam juga ya. Kotor Kak airnya. Oh, tapi kotor ya, jangan ke sungai Ciliwung. Nah, adik-adik katanya sungai Sukacita itu seperti sungai, berarti nggak cuman kecetek Kak, harus Betul, melimpah Kak. gitu. Benar sekali. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bersukacita pada hari ini? Angkat tangan ya. Ayo, Kita mau angkat tangannya. pujian sama-sama Sungai Sukacita. Yuk, kita mau nari ya buat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siap-siap mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, seru ya Kak. Yuk adik-adik siap-siap. Sukacitamu mengalir dalamku. Siap-siap. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, penuh banget Kak rasanya. Wah, sukacita banget Kak. Wah, Kerasa
berasa bener, deh. Kak. Kalau sukacita kita jadi kuat Kak. Bisa Betul. loncat, bisa senyum ya. Betul, Kak. Nah itu dia Kak. Nah adik-adik saat ini kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya. Oh iya betul. Kira-kira ada yang tahu nggak temanya apa? Ayo siapa yang udah lihat pengumumannya? Ayo yang baca ketik di kolom chatnya. Oke ya adik-adik semuanya bisa tenang. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik arahkan hatimu pada Tuhan. Oh, Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami datang ya Tuhan di hadapan Kau. Mari Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, laki-laki dan perempuan Tuhan, berdiri di hadapan Kau, menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya bagi Engkau. Tidak akan merasa takut Tuhan, tidak akan merasa cemas, bahkan tidak akan merasa bimbang Tuhan di dalam hidupnya. Punya satu keputusan, punya satu keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa kami, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Mari adik-adik kita angkat pujian ini kembali lagi. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
Mari adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita. Kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kakak mau ajak setiap adik-adik di rumah, kita mau sembah Tuhan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan, kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Siapkan hati kita semua, adik-adikku. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati saat ini Tuhan, mereka yang sudah semangat menantikan firman. Kita sembah Dia, kita katakan Bapakku datang. Katakan kepada Bapa di sorga, Tuhan ini aku datang Tuhan. Aku membutuhkan Engkau dalam hatiku Tuhan. Amin. Kita sembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau percaya kepada dia adik-adik. Ada bagiku Bapa. Bapakku datang, menyembah, amin Tuhan. Di sini sembah Dia. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh amin Tuhan. Di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut. Aku nggak bimbang Tuhan. Aku nggak bingung. Aku nggak gelisah. Karena ada Engkau bersama-sama dengan aku Tuhan. Karena ada Engkau yang berdiri bersama-sama dengan aku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Siapkan semua hati adik-adik di tempat ini, yang menonton, bahkan orang tua, mungkin ada kakak dan adiknya dan saudaranya Tuhan. Lawat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami menyiapkan hati kami. Haleluya.
Amin. Amin. Halo semua adik-adik, shalom, shalom, semangat, semangat ya. Wah adik-adik, siapa yang sudah baca? Kalau sudah baca temanya hari ini apa? Nanti adik-adik ketik ya di kolom chat. Temanya hari ini ya, kita tampilkan dulu slide yang pertama. Ya, nah ini dia temanya. Nah, coba lihat. Ya, ada seorang anak, dia sedang berdiri, ya, berdirinya bukan berdiri takut-takut, tapi dia sedang menatap. Ya, dikatakan di sini, siapa takut? Coba ulang sekali lagi sama kakak ya. Siapa takut? Wah, kalau orang berani, dadanya busung, nggak begini, tapi menatap. Karena apa? Dia tidak takut, bukan sok berani, tetapi karena tahu ada sesuatu yang luar biasa. Wow, adik-adik yuk siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, kakak mau bagikan satu ayat yang luar biasa. Yuk kita buka, next slide-nya, Yesaya 41 ayat 13. Wah ini dia. I am the winner, katanya, saya pemenang, saya tidak takut. Kalau orang begini biasanya orang yang gak takut ya. Kalau adik-adik lihat kalau ada orang habis menang pertandingan pasti larinya gimana? Aduh, habis dia lari maraton, atau mungkin ada yang pernah lihat bertinju atau apa ya, bulu tangkis gitu ya. Terus apa? Pasti begitu bilang Anda menang, hey gitu, nggak ada kalau dibilang menang begini. Ya, jadi begini. Nah ini ayatnya luar biasa ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah kata Bapa yang menolong engkau. Wah luar biasa sekali adik-adik. Ya bulan ini kita akan membahas tentang Elisa. Elisa itu adik-adik udah pernah dengar ya. Mungkin kalau yang ingat kira-kira 3 bulan yang lalu ya. Kakak pernah membawakan tentang Naaman dan hambanya. Bagaimana seorang panglima jenderal, dia nggak mengenal Tuhan. Tapi akhirnya dia disembuhkan dari penyakit kutanya. Karena hambanya itu adalah orang Israel. Dia bilang ada tuh Tuhan. Di kampung aku itu terkenal namanya Nabi Elisa. Mungkin adik-adik inget ya yang disuruh celup 1 sampai berapa kali masih ingat? 7 kali gitu. 7 kali. Akhirnya si tuannya ini sembuh. Dan bahkan setelah sembuh malah dia jadi percaya kepada Tuhan. Jadi wah luar biasa sekali. Adik-adik kalau kita sudah banyak banget membahas ayat-ayat tokoh-tokoh Alkitab, kita membahas tentang siapa kemarin? Daud. Kita membahas lagi tentang Nehemia ya, dan bulan ini kita akan membahas tentang Elisa. Wah luar biasa. Mereka bukan binaragawan adik-adik. Mereka bukan, tahu pernah ngeliat kalau orang Jepang yang sumo tuh ya, yang badannya besar terus kalau jalan boom boom. Bukan, mereka adalah orang biasa. Gitu ya, mereka orang biasa, mereka bukan atlet bela diri, bukan, mereka bukan atlet pencak silat, bukan, tapi mereka adalah orang biasa yang Tuhan pakai. Wah keren pokoknya adik-adik kalau kita adik-adik rajin mengikuti Komsel setiap Sabtu dan setiap Minggu, itu ceritanya keren-keren banget. Jadi jangan lupa ya ditonton terus nih adik-adik ya. Nah adik-adik tahu janji Tuhan katanya sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu, katanya. Dan dikatakan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, ini zaman apa? Corona ya. Orang banyak yang takut. Boleh nggak takut? Tuhan bilang jangan takut. Tapi bukan berarti adik-adik tidak memakai apa? Masker, nggak cuci tangan. Oh itu salah. Sebelum corona saja kalau mau makan disuruh cuci tangan supaya apa? Bersih.
Adik-adik, wah jadi Tuhan bilang jangan takut. Ya, kalau ditanya kakak pernah takut nggak? Ya awal-awalnya kakak juga takut karena beritanya di TV di mana ya kan. Tapi setelah kakak mendengarkan firman Tuhan, wah itu yang menguatkan. Ya, tadi kata lagunya kan, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku. Wah luar biasa, dikatakan roh yang ada di dalam kakak, di dalam kalian semua adalah roh yang lebih hebat dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tidak pernah ada tandingannya, pokoknya number one, number top. Wah keren banget adik-adik. Jadi semangat ya. Kita sudah belajar bagaimana kemarin itu ditolak, kita belajar bagaimana tetap bersuka cita, kita belajar bagaimana terakhir Nehemia ketika dia membangun tembok Israel, ya waktu itu dikatakan yang tangan kiri memegang pedang, yang tangan kanannya itu pegang untuk peralatan membangun. Kebayang ya adik-adik pegelnya ya, gitu ya. Jadi sambil begini, karena apa? Harus waspada. Wah, jangan-jangan ada musuh nih. Tapi dia harus bekerja. Wah, luar biasa sekali. Tapi mereka semua berhasil. Karena apa? Karena ada Tuhan. Kakak mereka ngalamin rintangan gak? Ada. Kan seperti Daud ditolak ya. Daud dibully sama kakaknya sendiri malah. Ya kan? Waktu Daud mau melawan Goliat. Ngapain anak kecil ke sini? Kok kamu so jago? Badan saya lebih besar dari kamu aja gak bisa ngelawan si Goliat itu. Kamu siapa? Katanya. Tapi Daud maju. Kenapa? Daud tahu Tuhan beserta dengan dia. Bahkan Daud tidak perlu pedang yang panjang sekali. Tidak perlu panah. Tapi dia perlu apa gitu? Ya seperti ketapel adik-adik. Kalau dulu kakak pakai ketapel untuk ngejatuhin rambutan. Ya kan, kalau dulu ya karena pohonnya tinggi atau buah kecapi, dulu kakak pakai ketapel supaya jatuh kalau udah matang. Tapi ini Daud pakai untuk apa? Untuk melawan Goliat, dan Goliatnya kalah. Wah adik-adik, kalau kita percaya ya sama Tuhan. Nah hari ini kita belajar tentang tadi apa? Masih ingat ya sama-sama? Siapa takut? Sekali lagi, siapa takut? Nah adik-adik, kita mau tahu. Next slide-nya abang, silakan tolong slide-nya berikutnya. Nah kakak sih ngomongnya bisa, jangan takut. Tapi aku kadang masih sering takut kak. Bagaimana kak? Gitu ya. Mungkin yang kemarin Kak Rotua juga sudah kasih tahu bagaimana menghadapi tantangan. Waktu mau UTS waktu itu ya. Ternyata gak gampang juga. Deg-degan. Aduh soalnya kayak gimana besok. Aduh ntar inget gak ya. Aduh nanti nilai saya bagaimana ya. Tapi ada satu hal. Supaya gak takut. Apa sih? Yang Kak Rotua bagikan apa? Yang pasti yang pertama apa? Belajar adik-adik. Jadi harus ada yang kita lakukan. Ya, harus ada ya bagian kita yang kita lakukan. Nah, dikatakan di sini bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi takut. Takut semua orang pasti pernah merasakan takut. Siapa yang pernah? Daud aja pernah merasakan takut. Elia pernah merasakan takut. Nehemia sempat juga gitu ya, sedikit-sedikit. Karena apa? Diancam ya. Tapi bagaimana ketika kita mengalami rasa takut, tapi kita keluar lagi nggak menjadi takut, bahkan kita menjadi pemenang. Nah, ini yang harus kita tahu adik-adik. Tadi ayatnya ya, tolong dibalikan kembali ayat sebelumnya. Ya, adik-adik ingat di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang, tangan kita dipegang, bukan dicolek-colek. Dipegang, kalau dipegang itu artinya enggak dilepaskan ya. Dan berkata kepadamu janganlah takut sebab akulah yang menolong engkau. Ya, akulah yang menolong, itu janji Tuhan. Ini firman Tuhan sangat menguatkan kakak adik-adik. Luar biasa menguatkan kakak.
Begitu kakak dapat firman ini, kakak langsung perkatakan, yes Tuhan, Engkau lah akan memegang tanganku. Ya, kalau adik-adik lagi jalan pasti suka dulu dipegang tangannya sama mamahnya, papanya, supaya apa? Supaya nggak jatuh. Kalau mau jatuh keburu ditarik dulu sama papa mamanya. Tuhan itu seperti itu adik-adik, dia tidak akan membiarkan kau jatuh. Ya, dia tahu oh di situ jalannya banyak lubang-lubang, jangan ke sana. Ya, oh di situ jembatannya itu udah mau runtuh, jangan ke sana. Tuhan akan menjagai kita. Nah, next slide-nya kembali lagi ke yang tadi. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi takut? Adik-adik mau tahu? Wah, kakak bagiin ya. Tapi ini harus dipraktekkan adik-adik. Nggak bisa cuma adik-adik dengar, setelah itu lupa kak. Adik-adik harus praktekkan. Ya, karena ketika kita praktekkan, maka engkau akan keluar jadi pemenang. Ya. Nah, yang pertama apa itu? Adik-adik kita mau lihat. Yang pertama, wah, percaya kepada janjinya. Siapa di sini yang ragu-ragu? Kakak, Tuhan benar nggak sih dengar doaku? Kok kayaknya jawabnya lama banget kak. Misalnya, handphone aku rusak, aku minta handphone yang terbaru. Tapi, nah, kok Tuhan nggak kirim-kirim? Katanya harus percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu adik-adik. Nanti kalau dikasih handphone yang lebih baru lagi, adik-adiknya bukan belajar, tapi malah main game, main handphone, tidurnya kemalaman, ya kan? Kurang tidur, jadi sakit-sakitan, ya. Jadi kalau nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, ya adik-adik ya. Nah, lalu dikatakan di sini ada tangan memegang ya, percaya kepada janjinya. Apapun kondisi hari ini, apapun masalah yang kau hadapin, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan karena Tuhan pasti menjawab. Jawabnya gimana? Nggak sesuai dengan yang adik-adik mau, dengan caranya Tuhan. Ya, lalu kita lihat yang kedua. Wah, melakukan firman Tuhan. Nggak susah kok adik-adik. Melakukan firman Tuhan. Apa tuh kakak? Baca firman Tuhan. Kakak sering ingatkan adik-adik, mungkin di rumah yang sering kakak WA-in tahu deh, yang sering kakak teleponin. Ayo semangat baca firman Tuhannya, minimal 2 pasal sehari. Kakak mau 5, hore. Ya kan, pokoknya minimal 1 pasal, sehari 2 pasal. Terus kalau bilang, kakak gimana kalau 1 hari 2 ayat? Jangan, gak boleh kedikitan ya. 1 hari harus 2 pasal. Langsung jawab adik-adik di rumah, kakak bilang, gimana 1 hari 5 pasal? Langsung adik bilang apa? Siapa? Takut. Wah, keren banget deh. Ya, adik-adik baca firman Tuhan, semangat. Ya kan? Semangat adik-adik, rajin baca firman Tuhan. Dikatakan melakukan firman Tuhan. Terus gimana kakak tahu yang Yesaya tadi, ayat Yesaya 43 tadi, kalau kakak nggak baca firman Tuhan? Oh, ayatnya apa? Kakak bingung. Tapi ini ada ayatnya, ada janji Tuhan. Di Alkitab firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan untuk hidupmu adik-adik. Ya, bahkan ini ayat pasal favorit kakak selalu cerita ke siapa aja. Ini kakak selalu ingat nih, Mazmur 91. Aman dalam lindungan Tuhan. Kakak sampai hafal adik-adik, karena setiap hari kakak selalu perkatakan itu. Walaupun corona, dibilang nanti akan begini begitu. Kakak langsung ingat Mazmur 91, kakak perkatakan dalam nama Yesus. Ya kan, dikatakan gitu tadi, percaya, kakak percaya. Yang kedua apa? Melakukan firman Tuhan. Sama adik-adik, kalau adik-adik mau pintar, adik-adik harus belajar. Betul kan? Bukan main game, bukan liatin YouTube terus tapi harus belajar adik-adik. Gitu. Kak, tapi kan lihat YouTube banyak yang bagus. Betul. Di YouTube itu banyak video-video yang membantu adik-adik bisa belajar. Gitu. Adik-adik bisa pakai itu untuk membawa adik-adik tambah pinter, ya. Nah, jadi harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Nggak susah kok. Doa, baca Alkitab. Nah, ketika adik-adik baca, adik-adik cerita, oh iya, justru di Alkitab kita bisa lihat, jangan takut. Tema hari ini dikatakan siapa takut, itu dari Alkitab. Karena Tuhan bilang jangan takut.
karena aku akan memegang tangan kananmu. Dia kata, aku yang akan menolong engkau, kata Tuhan sendiri bilang gitu. Adik-adik keren ya, kalau sudah Tuhan menolong, keren banget deh. Pokoknya gak ada yang nandingin gitu ya. Katanya kalau orang Batak, top markotop, keren, top sekali ya. Nah lalu adik-adik yang ketiga, kita mau dengarkan apa yang ketiga. Wah ini dia, tekun dan setia. Tekun dan setia. Kakak, aku mau begini kak, hari ini aku baca 2 pasal firman Tuhan, 2 hari lagi aku baca firman Tuhannya 1 pasal. Enggak boleh begitu adik-adik, harus tekun dan setia. Tuhan sangat suka dengan anak-anaknya yang setia. Kalau iblis itu enggak setia. Kak, contohnya Tuhan setia gimana? Buktinya Tuhan bilang tadi, jangan takut, aku sendiri akan menolong engkau. Ya kan? Dan itu janji Tuhan berlaku adik-adik. Bukan hanya nanti adik-adik masih di gereja anak, masih di sekolah minggu. Nanti adik-adik yang udah masuk SMP, masuk SMA, nanti adik-adik kuliah, bahkan sampai sekakak. Itulah janji firman Tuhan buat kita. Tuhan itu setia. Bahkan dikatakan sampai Tuhan memanggil kita. Artinya kita sudah apa? Kita sudah pergi ke surga. Pokoknya Tuhan sudah menyiapkan buat kita. Ya, jadi adik-adik jangan takut. Apapun yang kamu hadapi kakak, aku gak tahu bulan ini papa masih bisa gak bayar kontrakan rumah. Kakak aku gak tahu listrik aku udah dicabut misalnya ya kan. Kakak HP ku rusak, kakak misalnya kuota aku gak punya. Apa? Datang sama Tuhan adik-adik, jangan takut, jangan khawatir. Kalau iblis coba membuat adik-adik khawatir kayak kakak tadi. Siapa? Takut, gituin iblisnya. Ya, kenapa? Langsung keluarin ayatnya. Ya, langsung kelepak-kelepak iblisnya. Yang tadinya kita harusnya letih lesu, lemah, langsung jadi kuat. Ya adik-adik ya, adik-adik bisa kuatkan papa mama di rumah. Ya, hari-hari ini kakak tahu gak gampang ya. Banyak juga kayak temennya kakak, suaminya di PHK, sedangkan anaknya masih sekolah. Ya, teman kakak nangis, dia nangis. Tapi dia bilang, tapi aku percaya janji Tuhan, dia bilang. Ya, wah banyak yang ngalamin seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik perkatakan firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan pelihara. Kakak, aku masih bisa makan gak? Percaya, burung aja di udara Tuhan kasih makan, betul? Ada makanannya. Ya, percaya sama Tuhan. Tadi kita ulang dari tadi ya, yang slide keempat kita ulang dari tadi ya. Apa aja yang kita lakukan, kakak mau ingatkan adik-adik sekali lagi. Coba dibalikan kembali ke slide sebelumnya. Yang pertama adalah percaya kepada janjinya. Percaya kepada janji Tuhan. Caranya bagaimana? Hafalin firman Tuhan. Kalau adik-adik baca, oh aku ingat kata Tuhan. Yesaya 43. Begitu adik-adik merasa takut, adik-adik bisa perkatakan kepada teman, kepada mungkin ya ada di sini opa oma yang sedang gelisah, ada yang sedang sakit, adik-adik bisa berdoa. Mungkin punya keluarga, punya teman yang kena COVID, kena corona, doakan buat mereka, kasih firman Tuhan ini, mereka akan disegarkan. Ya adik-adik ya. Lalu yang kedua tadi kakak ulang lagi supaya adik-adik ingat di rumah ya. Yang kedua adalah apa? Melakukan firman Tuhan. Lakukan ya setiap hari. Kakak capek, sama kakak juga ngalamin. Kakak malas, sama kakak juga ngalamin. Ya, kakakku sibuk banget kak ini, tapi kakak juga ngalamin. Tapi kita harus setiap hari, kita harus berjanji, kita harus setia, sepakat baca firman Tuhan. Berapa? 2 ayat? Bukan, 2 pasal minimal ya, minimal 2 pasal. Kalau lebih oke ya. Lalu yang ketiga, tekun dan setia. Ya adik-adik, tekun dan setia ya. Jadi adik-adik
ketika adik-adik tekun dan setia, maka adik-adik akan menerima buahnya. Buah jeruk, buah mangga? Bukan. Maksudnya adalah hasilnya adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Tadi kakak bilang ya, Tuhan kita apa? Top, markotop, keren adik-adik ya. Jadi adik harus semangat. Janji Tuhan ya dan amin. Adik-adik jangan lupa sore ini kita akan ada komsel ya, jam 5 sore untuk yang masih SD ya. Nanti untuk yang SMP-nya kita juga ada jam 6 sore nanti adik-adik bisa bergabung. Jangan lupa adik-adik ya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan sekali lagi. Setelah ini kakak percaya adik-adik semua di rumah dimanapun akan melakukannya. Sama ya, kakak, Kak Rotua, Bang Rendo tadi juga sama. Kita setiap hari baca Alkitab adik-adik. Kakak share enggak? Sama, kita share juga nih, aku udah baca ini. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semua di sini juga sama. Kita sedang melakukan 3 hal. Percaya kepada janjinya. Kedua tadi apa? Melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, apa dikatakan? Tekun dan setia. Ya, yuk kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Bapakku datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Oh, terima kasih Bapak, berkati adik-adik, berkati keluarganya, berkati semuanya Tuhan. Setiap orang mengalami lawatan Tuhan. Kita katakan Bapakku datang. Amin Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan Bapa, aku datang Bapa. Bapakku datang, amin Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, amin. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sembah di adik-adik. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya.
Bapak hari ini berkati setiap adik-adik yang mengangkat tangannya. Berkati setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini kekuatan, sukacita mengalir Bapak. Mereka adalah orang yang kuat dan tangguh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memandang penuh harapan. Mereka orang-orang yang mengerti firman Tuhan, memandang dan percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Berkati semua keluarga-keluarga adik-adik di tempat ini Tuhan. Berkati setiap mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sedang mengalami permasalahan Engkau yang menjawab melalui dengan caramu. Dengan caramu Engkau sanggup berikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Kami enggak takut, kami enggak bimbang. Kami enggak khawatir lagi Tuhan. Karena kami percaya kepada janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.